Kalau ini kita sudah mengenal, saling mengenal, baru masuklah ke fase yang kedua, ketingkatan yang kedua adalah tafahum. Apa itu tafahum? Saling pengertian. Tentu Pak Mahendra dengan Pak Sani tentu dalam kehidupannya sangat berbeda latar belakangnya. Tapi dengan adanya silaturahmi mereka saling melengkapi. Ingat bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana Kiai Haji Buya Hamka, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana Kiai Haji daripada Hasyim Asy'ari. Mereka saling mendapat, walaupun mereka berbeda paham, berbeda guru, ketika sudah silaturahmi membicarakan agama mereka sama-sama. Oleh karenanya kita harus saling pengertian, saling memahami kita ini, saling kita pahami karena kita saling mengenal. Kalau mudah-mudahan ini kita lakukan dalam suatu jamaah, dalam suatu silaturahmi, tentu Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian rukun yang ketiga, ketika kita sudah saling ta'aruf, saling memahami, kemudian ada namanya ta'awun. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong. Karena dengan kita sudah mengenal, sudah memperhatikan bagaimana pribadi masing-masing, sudah tahu bagaimana latar belakang kita. Ada saudara kita yang selama ini di PHK, dia tidak kerja-kerja, sakit. Kalau kita selama ini selalu menegakkan yang namanya ukhuwah ini, kebersamaan dan silaturahmi, pasti kita harus hadirlah kita dalam bentuk ta'awun, saling tolong menolong. Karena kata Allah, ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Bersaling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Tentu ada yang tolong menolong, ada yang silaturahmi, ada yang paguyuban, ada yang suatu perkelompokan. Kalau kita selama ini tidak mementingkan silaturahmi, pasti kita tidak akan lahirlah saling tolong menolong. Oleh karenanya kalau ini kita buat dalam kebersamaan kita dalam kelompok ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keempat daripada kenapa harus kita menegakkan silaturahmi ini, harus hadir di antara kita itu yang keempat adalah takaful. Saling untuk memberikan beban yang itu kita harus sama-sama kita jinjing, sama-sama kita beban. Pasti kita semua ini adalah terbelakang, ada permasalahan. Sebaik-baik permasalahan itu, sebesar gunung pun dia, kalau kita bersama-sama saling beban, kita melihat bagaimana perasaan orang lain, bagaimana penderitaan orang lain, orang sakit kita dapat merasakannya, orang dalam kegelisahan, orang lain dalam selama ini jauh daripada kehidupan yang layak. Tentu kalau kita selama ini saling sudah ta'aruf, tafahum, kemudian kita sudah saling ta'awun, pasti kita sudah hadir dalam diri kita itu sebagai sama memikul beban daripada saudara-saudara kita. Tentu kalau inilah empat kunci, 4T yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan kita, paguyuban kita ini selalu menjadikan paguyuban Allah, berikan keberkahan sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tadi ada selentingan juga disampaikan oleh Pak Penasihat Pak Mahendra. Ada 2 judul ini Pak. Pertama tadi semalam datang ke rumah Pak Mahendra, kalau tentang hati. Tadi Bapak juga bagaimana penting bersilaturahmi biar lenggang terus. Ini harus dijawab juga dari Pak Mahendra ini. Allah tadi di awal mukadimah Allah Rasul katakan dalam itu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tentang bagaimana menggapai qalbun salim, hati yang selamat itu. Selama ini kenapa kita tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah? Karena hati kurang beres. Hatinya selama ini tak pernah diberikan nasihat, tak pernah diberikan didikan, makanya hati keras. Makanya di dalam Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, inna firsatal mudghah idza salaha asal kullu wa in fasadat asal kullu wa ila wal qalbu. Ketika ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging.
Jika ia baik, maka baiklah semuanya, baiklah seluruh komponen-komponen yang ada di dalamnya. Tapi kalau dia rusak, habislah semuanya, akan rusaklah semuanya. Itulah illah yawal iman. Itulah yang dikatakan adalah iman, adalah qalbun hati. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, panggilan hati itu sampai, atau tentang perintah hati itu, menjaga hati itu ada 117 kali Allah ingatkan tentang hati. Yang jumlah Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, diulang-ulangi Allah dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai diulang-ulangi kata hati itu, qalbun itu sampai 117 kali. Itulah pentingnya kita menjaga hati. Oleh karenanya dalam Al-Quran ada 3 tingkatan kelas hati. Yang pertama katanya adalah qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Yaitu hati yang selamat, hati yang bersih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tentu illa man atallah bil qalbun salim. Ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala nantinya adalah karena hati-hati kita yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Selama ini apapun nasihat, siapapun yang berikan nasihat, dia selalu untuk menegakkan kebenaran-kebenaran. Istiqomah dia melakukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupannya. Selalu dia berpositif thinking sama orang lain. Selalu dia berhusnuzon kepada orang lain. Inilah hati-hati yang bersih. Makanya di dalam hadis ini katakan bahwa hati itu tentu kalau kita melakukan, mempergunakannya dengan baik, akan baiklah semuanya, baiklah semua amal ibadah tadi. Ketika hati sudah rusak, maka rusaklah semua daripada apa-apa yang kita lakukan. Kemudian tingkatan qalbun yang kedua adalah yaitu qalbun marid. Apa itu qalbun marid? Hati yang sakit, hati yang selama ini ada penyakitnya. Ada orang naik jabatan sakit dia, orang punya TV sakit dia, sakit jantung dia. Ada orang beli mobil sakit dia. Ini sakit hati, hatinya sakit. Seharusnya ketika dia sudah diberikan hati yang kuat, hati yang digunakan dia untuk bagaimanapun apa orang, kelebihan orang, selalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita, wa ija marada, ketika orang-orang sudah berikan penyakit itu, maka selama ini dia apa namanya? Sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia paham ilmu pengetahuan agama yang kuat, tapi hatinya selalu berburuk sangka kepada orang lain, selalu negatif sama orang lain. Inilah bentuk-bentuk amal ibadah yang dia lakukan selama ini tidak ada apa-apanya dan bahkan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melahirkan qalbun marid. Adalah hati yang selama ini dia sangat sakit, yang berpenyakit. Kemudian ada tingkatan yang ketiga dalam Al-Quran tentang qalbun, yaitu adalah qalbun mayyit. Apa itu qalbun mayyit? Yaitu hati yang selama ini mati. Mayyit itu artinya mati. Bisa dikatakan dia sudah tertutup. Itulah orang-orang kafir. Sebagaimanapun sudah musibah Allah berikan, peringatan apapun sudah Allah berikan di dalam dunia ini, tidak ada gemetar hatinya untuk memperbaiki dirinya. Bahkan dia sendiri pun sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam kehidupannya belum dia untuk memperbaiki beramal soleh. Itu namanya qalbun mayyit. Hatinya yang sudah mati. Bisa dikatakan sudah tak dapat hidayah lagi. Makanya hidayah itu tidak datang sendiri tanpa dengan perbuatan kita. Ibaratkan makan kita, Pak. Kalau makan sudah di depan kita, kalau tak ada usaha ikhtiar kita melakukan tangan kita sekarang sampai makan itu mulut kita. Sama dengan hidayah. Kadang-kadang kita di masyarakat ini kita ajak sholat, ayo sholat berjamaah ke masjid. Tuduhan lah dulu. Belum ada hidayah. Ayo dulu kita menghadiri majelis taklim. Belum datang hidayah. Hidayah tak datang sendiri, datang tanpa nggak bayar situ kan. Berbuat. Sama dengan pertolongan Allah tidak akan memberikan
memulainya. Tapi binafsi kata Rasul. Hendaklah kau menyambut hidayah dengan sendirinya. Baru Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya dalam masyarakat kita banyak sudahlah berumur 60, 70 tak mau juga datang sholat ke masjid. Ini bisa penyebab sudah kolbunnya sudah mati. Jasadnya masih hidup tapi hatinya sudah mati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di golongan kedua dan golongan ketiga itu. Kolbun marid dan kolbun mayit. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan pertama adalah bagaimana kita menjadi kolbun salim, yaitu